Welcome to 1% Literasi. Van Lee hidup sekitar tahun 400-an sebelum Masehi, adalah seorang tokoh legendaris yang hidup pada zaman musim semi dan gugur. Dinasti Zhou, sebuah masa di mana Tiongkok terpecah atas beberapa negara feodal yang saling berperang. Dia dikenal sebagai politikus penuh visi, ahli strategi perang, penasihat yang baik dan negarawan ulung, yang mengabdi pada Raja Goujian dari Yue, untuk bangkit dari kehancuran dan menjadi penguasa di daratan tengah. Setelah mengundurkan diri dari panggung politik, ia menjadi pengusaha dan mengganti namanya menjadi Tao Zugong. Kehidupan awal, Van Lee adalah murid generasi kelima dari Bai Lixi, politikus Qin yang brilian. Di masa mudanya dia mempelajari astronomi, literatur, geografi dan seni perang. Dari negara asalnya, Chu, dia mengembara ke seluruh negeri sebelum akhirnya sampai di negara Yue. Di Yue, Van Lee dipanggil ke istana Raja Goujian atas rekomendasi dari temannya, Wen Zong dan Ratu Jiu, istri Raja Goujian. Raja Goujian terkesan akan kemampuan Van Lee dalam menganalisis situasi politik dan menyadari bahwa dia bukanlah orang biasa. Raja lalu mengundangnya menghadiri rapat kabinet untuk membahas persiapan perang menghadapi invasi Raja Helu dari Wu. Dalam rapat ini, Van Lee berhasil membujuk Raja Goujian untuk menjawab tantangan perang Wu dan menyarankan sejumlah siasat. Raja Goujian pun akhirnya mengangkatnya sebagai penasihat militer dan Wen Zong sebagai wakilnya. Unjuk bakat untuk pertama kali, pasukan Wu yang dipimpin langsung oleh Raja Helu pun akhirnya tiba dengan kekuatan sebesar 30.000 orang. Mereka membangun markas di Zuili. Raja Goujian memilih satu resimen tempur dan maju ke Zuili untuk menghadapi musuh. Dua kekuatan bertempur dengan brutal, menimbulkan banyak kepulan debu di medan perang. Saat itu pasukan Wu sedang berada dalam kondisi puncak. Semangat mereka sedang berapi-api. Sementara pasukan Yue tetap menjaga posisi di belakang garis pertahanan dan menahan hujan anak panah dengan perisai. Pertahanan Yue sangat kokoh. Hingga menjelang senja pasukan Wu mundur karena sadar serangan pertamanya gagal. Keesokan harinya pasukan Wu melancarkan serangan yang lebih hebat lagi dengan formasi perang yang terdiri atas tentara berbaju besi berkilat bersenjata lengkap dan dikawal para pemanah. Dalam babak ini pasukan Yue menderita kekalahan. Sebelum jatuh korban lebih banyak, Van Lee buru-buru memerintahkan mundur sementara. Merasa sudah di atas angin dan percaya diri yang kelewatan, Raja Helu merencanakan serangan besar-besaran untuk segera mengakhiri perang. Sementara itu, di markas pasukan Yue, Van Lee sudah menyusun strategi selanjutnya. Strategi yang terkenal ini disebut membunuh ayam untuk mengejutkan kera, diilhami dari siasat pemburu dalam menangkap kera. Di masa lampau seorang pemburu membawa ayam jantan ketika akan menangkap kera, dia akan memotong ayam itu di hadapan kera untuk mengejutkannya. Si kera yang terkejut dengan pembunuhan itu menutupi wajahnya dengan tangan sehingga memberi kesempatan untuk si pemburu menangkapnya. Berdasarkan inspirasi ini Van Lee mengusulkan menciptakan teror ke jantung musuh. Saat musuh ketakutan mereka akan bergerak lambat. Dalam keadaan psikologi yang kacau itulah mereka memakai kesempatan untuk memecah formasi musuh. Maka Van Lee memerintahkan 300 orang tahanan untuk maju ke garis depan dan melakukan bunuh diri massal.
Di saat yang sama 500 pasukan Yue ditempatkan di tempat tersembunyi untuk melakukan sergapan. Pagi berikutnya 300 tahanan itu berbaris menuju pasukan Wu dan secara bersamaan mereka menggorok lehernya. Darah tumpah kemana-mana mengubah tanah menjadi lautan merah darah. Terkejut dengan pemandangan mengerikan itu, pasukan Wu yang semula bersemangat tinggi itu termangu. Mereka ketakutan oleh teror mental dan moralnya jatuh. Melihat formasi musuh kacau, pasukan Yue menyerang dengan dahsyat. Pasukan Wu tercerai-berai dan korban berjatuhan di antara mereka. Raja Helu terluka dalam pertempuran itu dan melarikan diri. Dalam perjalanan pulang, dia meninggal karena lukanya. Dengan demikian Fan Li telah sukses dalam tugas pertamanya memenangkan pertempuran Zuili melawan musuh yang lebih kuat. Raja Goujian sangat terpesona dengan bakatnya yang luar biasa. Ia hidup mencapai umur di atas 70 tahun, namun tidak diketahui secara pasti kapan kematiannya. Diyakini dia menghabiskan hari tuanya dengan tenang bersama kekasih lamanya. Sisi yang bertemu kembali setelah melewati berbagai cobaan. Warisan. Berdasarkan pengalaman bisnisnya, Fan Li mengemukakan suatu teori ekonomi yang impresif yang dibukukan dengan judul 12 Kaidah Emas Keberhasilan Bisnis. Buku itu dianggap sebagai harta karun dan tersebar luar di kalangan pengusaha Tionghoa dari generasi ke generasi dan hingga saat ini masih digunakan sebagai dasar praktik etika dan pengelolaan bisnis. Reputasinya yang luar biasa itu membuatnya dianggap sebagai dewa kemakmuran bangsa Tionghoa.